Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ujian akhir semester Ilmu Bayan Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5, saya akan menjelaskan tentang tasybih, majaz mursal, dan kinayah. Yang pertama, tasybih. Tasybih secara etimologi adalah menjelaskan sesuatu dengan sesuatu. Tasybih secara terminologi adalah menyerupakan antara dua perkara atau yang lebih yang memiliki kesamaan sifat satu atau lebih dengan suatu alat, karena ada tujuan yang dikehendaki oleh pembicara. Selanjutnya kita lihat contoh tasybih. Yang pertama, contoh tasybih pada surah Al-Qamar ayat 19 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna alaihim riham sarsaran fi yawmi nahsin mustamar tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Artinya, sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang. Nah, pada ayat ini kita dapat melihat bahwa musyabbah adalah an-nas, sedangkan musyabbah bi adalah a'jazun nakhlin, sedangkan adatnya ka'annahum atau ka'anna, dan wajah syabahnya adalah munqair. Ayat ini termasuk kepada tasybih mursal, karena di sana terdapat musyabbah dan musyabbah bi. Dari segi letaknya, tasybih ini tergolong kepada tasybih adik, karena nampak di mana letak musyabbah dan musyabbah binya. Terlanjur kepada contoh yang kedua, yaitu pada surah Al-Ma'arij ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Tad'u man adbara wa tawalla. Artinya, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama. Tasybih ini tergolong kepada tasybih dzimmi, karena musyabbah dan musyabbah binya masih gamblang, tidak tahu yang mana musyabbah dan mana musyabbah bih. Tasybih ini juga tergolong tasybih muakkad mujmal, karena tidak ada adat tasybih dan wajah syabah. Tapi dari konteks kalimatnya kita bisa melihat bahwa ini adalah tasybih, karena jika disambungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu dimulai dari ayat 15, sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Nah, di sini adalah neraka memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Selanjutnya yaitu tasybih pada surah Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum haratulakum fa'tu haratukum anna syi'tum wa qadimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam mu itu sebagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dari tasybih ini, kita dapat melihat bahwa musyabbahnya adalah nisa'ukum, sedangkan musyabbah bi adalah harthun, sedangkan adat dan wajah syabahnya tidak disebutkan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa ayat ini tergolong kepada tasybih balik karena tidak ada adat dan wajah syabahnya. Kita lanjut ke bagian 2, yaitu majaz mursal. Majaz secara etimologi adalah gaya bahasa, sedangkan secara terminologi adalah lafaz yang digunakan pada arti bukan semestinya karena adanya hubungan beserta adanya qarinah atau petunjuk yang mencegah dari arti asli. Contoh majaz yang pertama pada surah Al-Qasas ayat 4. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum
yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Artinya, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, majas pada potongan ayat ini adalah waja'ala ahlaha syi'an. Karena di sini disebutkan artinya adalah menjadikan penduduknya terpecah belah. Namun, pada arti yang sebenarnya di sini adalah menjadikan penduduknya berkelompok-kelompok. Nah, jadi ayat ini meminjam arti syi'an itu terpecah belah untuk menyampaikan makna bahwa Fir'aun menjadikan penduduknya berkelompok-kelompok. Ayat selanjutnya adalah yaitu surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Majas yang ada di dalam ayat ini adalah warka'u ma'ar raki'in. Pada ayat ini, warka'u ma'ar raki'in diartikan sebagai rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Namun, pada makna yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Di sini, pada makna yang sebenarnya maksud dari warka'u ma'ar raki'in adalah berbuat baiklah kamu dengan orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya adalah kinayah. Kinayah secara etimologi adalah menerangkan sesuatu dengan perkataan lain atau menyatakan dengan sindiran atau kiasan. Secara terminologi adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada arti yang sebenarnya. Kita lihat contoh kinayah yaitu pada surah Al-Mumtahanah ayat 2. Ayyataqafukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydihim wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Artinya, jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Nah, kinayah pada lafaz ini adalah yang pertama, iyyaskafukum, iyyaskafu. Pada lafaz ini diartikan adalah menangkap kamu. Menangkap di sini artinya bukanlah menangkap pada umumnya seperti menangkap suatu benda, seperti kita menangkap ayam, menangkap kucing atau yang lainnya. Tetapi menangkap di sini maksudnya yaitu menguasai hati orang yang beriman. Karena orang kafir di sini menganggap orang beriman itu adalah musuh dan menginginkan orang beriman itu untuk kembali kafir. Nah, kinayah ini termasuk ke dalam kinayah baidah, yaitu perpindahan makna yang ada di dalamnya menjadi makna yang dikehendaki oleh pembicara. Selanjutnya yaitu kinayah yang kedua yang ada dalam ayat ini adalah aydihim wa alsanatahum. Artinya, di dalam ayat ini diartikan melepaskan lidah dan tangan mereka. Maksudnya bukan berarti mereka melepaskan lidah atau tangan mereka dari tubuh mereka, melainkan mereka memberikan berita tentang Nabi Muhammad yang tidak benar. Memberikan berita-berita mengenai Nabi Muhammad itu bukanlah berita yang benar. Ini juga termasuk dalam kinayah baidah, yaitu kinayah yang adanya perpindahan makna di dalamnya menuju makna yang dikehendaki menggunakan suatu perantara atau beberapa perantara. Itulah penjelasan UAS saya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan.